Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku ingatkan bagi yang paham, bagi yang belum paham ya silakan lakukan apa yang selama ini kau pahami ya, mumpung belum kelupaan. Nanti biasanya kalau terlanjur ngomong kelupaan. Hari ini tanggal berapa ini? Jumat apa tadi? Tanggal 23, harinya Jumat Pahing. Maka penuhilah masjid-masjid di sekitarmu ya dengan kehadiranmu untuk sholat Jumat berjamaah, dan jangan lupa tetap saja tegakkan juga sholat duhur. Jadi keduanya sama-sama perintah, sama-sama diberlakukan untuk kita. Tidak ada satu alasan pun untuk meninggalkan yang satu karena yang satu menggantikan yang lainnya, tidak ada ya. Tapi ini aku anjurkan bagi yang sudah paham, bagi yang belum paham lakukan saja apa yang selama ini masih kamu pahami sambil belajar. Oke. Minum dulu. Pengusir dingin. Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Seperti yang telah aku janjikan kemarin ya, aku akan melanjutkan di seri yang kedua tentang sosok nama yang begitu mempesona, Timbul ya. Timbul. Namanya Timbul, sederhana. Orang Jawa begitu, kalau kasih nama sederhana-sederhana, Timbul. Dan ini seri kedua, insya Allah ini penutup. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kampung Agung untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada ya, yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik. Kita sudah menjadi sebuah keharusan lah untuk berterima kasih ya. Via sholawat saudara kita itulah channel ini masih teguh, masih tangguh untuk dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, begitu juga ya, diharapkan selalu always selalu dan tidak pernah never ya. Untuk menjadi anti skip dan anti dunduk. Dan bagi yang berkenan silakan ya, silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga kau punya catatan langit bahwa kau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya yang tidak pernah aku lupakan, matur numbah nuwun, terima kasih, atur nuhun. Mau liate godang tuh hamuna sude ya. Terima kasih untuk semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu atas doa-doa baik kalian yang kalian panjatkan kepada Allah untukku. Aku juga memanjatkan kepada Allah untukmu. Semoga doa-doa baikmu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasanya wujud apresiasiku terhadap komen yang masuk, aku bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Kota Kembang ya. Kota Kembang Paris Panjapa. Kota Kembang Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru sekali masuk Kota Bandung. 2 kali kalau nggak 3 kali. Dulu dari Cimahi ke Bandung, terus ada yang khusus ke Bandung, itu ada kajian ada ruko gitu loh. Terus pojokannya sepertinya disewa atau gimana gitu untuk tempat kajian gitu. Ya, nggak tahu di daerah mana ya. Ini yang pertama, ini salam dari Bandung, dari Akang Agus Hermana. Kumaha damang pawartosna Kang Agus?
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bandung hadir Gus, semoga sehat semua, selalu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberi petunjuk. Maka dari itu kita tinggal pilih mau hidayah belajar dengan baik. Jika tidak mau belajar ya dablek baik. Dablek itu apa ya? Bandel ya, gitu ya. Tersesat. Wassalam. Oke, terima kasih untuk Kang Agus yang ada di Kota Kembang, Bandung ya. Jadi seperti yang kita diskusikan ya, edukasi itu menjadi penting ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Agus tadi itu ya. Mau belajar apa tidak? Ya, karena teks ini juga ini kalau dipahami mentah jadi bermasalah ya. Harus tahu kronologisnya tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Semua selalu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Nah, ini tidak mentah begitu saja, pemahamannya harus holistik ya. Karena kalau mentah dia akan jadi paralisme ya kan, Allah tidak kasih petunjuk. Jadinya Allah menjadi tumpuan yang tidak tidak membicarakan triggernya. Padahal kenapa Allah memberikan petunjuk, kenapa Allah menyesatkan, itu ada behind screen yang menjadi trigger ya. Yang diungkap oleh Kang Mas Agus itu ya salah satunya ya belajar. Jadi Nabi itu sebetulnya bahasa gampangnya itu guru gitu loh. Makanya dalam tradisi perjanjian lama itu disebut Rabi, Rob. Jadi kalau dalam edisi perspektif Qurani, jadi Allah itu kan sudah dijelaskan oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar itu ya. Ada dalam dua kapasitasnya. Kalau dia sebagai pembimbing, sebagai guru ya dalam kehidupan kita, maka dia Rob. Tapi dia sebagai sesembahan yang diibadai, maka dia menjadi ilah gitu loh. Jadi posisinya itu punya nama sendiri-sendiri gitu ya. Kembali lagi, Rob, Rabi itu pembimbing. Via siapa? Via para nabi. Jadi para nabi itu ya diutus untuk menjadi guru-guru kita, pembimbing-pembimbing kita. Artinya apa ya? Kembali lagi seperti yang Kang Agus sebutkan, pendidikan itu menjadi perlu. Siapa mau belajar, siapa yang tidak, itu pilihan kalian semuanya. Jadi jangan ucuk-ucuk, kan yang menentukan Allah. Kalau sudah disesatkan Allah, siapa mau nolong? Kalau sudah diberikan hidayah Allah, siapa mau menghalang? Ya tidak bisa begitu dong. Ya, kamu dulu berusaha gitu ya. Karena Allah akan menyesatkan atau memberikan hidayah itu adalah kilas balik dari keputusanmu. Ya. Oke. Atur nuhun Kang. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Kita terbang dari Kota Kembang, Kota Bandung menuju Kota Sidamanik, Sumatera Utara. Ini daerah penghasil nanas. Dan nanasnya manisnya itu subhanallah ya. Kang Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak kajian mampir ngombe, menunggu setia untuk kajian selanjutnya. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Semoga begitu juga untuk saudaraku yang ada di Sidamanik ya. Oke, kita melanjutkan mampir ngombe yang kemarin ya. Terima kasih Kang Mas Isdianto. Salam untuk keluarga di Sidamanik. Semoga selalu dalam ridha Allah. Berikutnya Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin amin ya rabbal alamin.
Salam untuk keluarga-keluarga yang ada di Ambon, semoga selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Berikutnya yang punya Rangkas Bitung, Kiki PSJ, Lebak Banten ya. Nyimak, semoga Tuan Guru GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu. Dari Lebak Banten kita bergeser sedikit, tidak begitu jauh ya, karena masih satu kawasan. Ke Bogor, kita nemui soleha kita Asila Mumu. Nyimak pada maghrib. Oh, dia sempatnya padahal mampir ngombe pagi hari ya. Dia nyimaknya pada maghrib. Oke, tidak masalah, kapan waktunya saja ya. Kapan kamu bisa silahkan. Nyimak pada maghrib, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Asilah Mumu. Berikutnya ibu guru kita yaitu soleha kita Rini Demak. Baru hadir Gus lagi nyantai, nyimak sambil nunggu azan maghrib. Oke, matur nuwun, terima kasih. Ini juga nyimaknya sudah maghrib ya. Sudah menjelang maghrib. Salam untuk keluarga di Demak semuanya ya. Berikutnya Bang Boy Majenang Cilacap hadir nyimak Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Salam juga buat Mas Timbul. Ya, kami sudah berpisah ada berapa lama ya? Ada 10 tahunan mungkin. Ya karena ya kami sama-sama manusia. Sama-sama di bawah garis lah ya. Dia juga berjuang mencari kehidupannya setelah di sini tidak begitu menjanjikan. Akhirnya dia berita terakhir katanya dia di Blitar jadi ikut bos gitu, jadi bos peternak ayam, jadi dia ngurusin ayam ternak. Itu yang terakhir dan aku putus komunikasi juga ya. Oke, terima kasih Bang Boy ya yang telah kirim salam juga untuk Kang Mas Timbul. Oke. Kirim salam juga aku untuk saudara-saudara ada di Majenengan Cilacap ya. Semoga selalu dalam ridha Allah. Berikutnya Kang Hermas Edison 3 jempol. Seleha kita Gispatih. Bismillah nyimak, selalu setia, selalu always dan always selalu. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih. Salam juga untuk keluarga di Palu. Isra, Islam rasional. Berikutnya yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pingin satu waktu kita nongkrong lama ya di Malioboro. Nongkrong aja. Sambil ngopi ya. Nongkrong aja, lihat orang jalan lalu lalang gitu. Kapan Mas Edi, kapan kita bisa nongkrong bareng? Itu aku kadang-kadang hadir dalam suasana tertentu itu ya nggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong aja, ingin lihat gitu, belajar kehidupan orang pada lalu lalang ya. Oke, terima kasih Kang Mas Edi yang punya Jogja. Berikutnya Kang Mas Wahyu, ini Brebes punya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir, salam Isra. Oke, Islam rasional. Salam juga untuk semua keluarga di Brebes. Sahran Gipari menyimak siang, hari mulai mendung lagi. Maka jemuran harus segera diselamatkan. Ya, jadi kalau ada mendung, yang harus diselamatkan pertama kali itu jemuran ya. Terima kasih untuk Kang Mas Sahran Gipari. Kalau aku dulu waktu di Sumatera belahan utara sana itu, di sana itu budayanya rumah itu dari seng, bukan dari genteng. Ya, ya ada untungnya ada ruginya. Untungnya kalau hujan itu berisik, itu ruginya ya. Untungnya itu, aku masih ingat masa-masa itu, kalau ada hujan kira-kira ya sekitar 500 meter itu kita sudah tahu. Kan suaranya gitu, maka kita cepet-cepet kita tarik itu cucian-cucian yang sedang dijemur ya. Jadi terdeteksinya gampang karena dari seng ya. Kalau dari genteng enggak, kita lihat alam. Kalau mendung ya siap-siap. Oke, terima kasih Kang Sahran Gipari.
Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar, jago bendungan kita, masih setia di mampir ngombe di sini, dan ngombenya adalah ngopi ya, ngobrol perkara iman. Oke, matur nuwun. Yang ada di Kerinci Jambi di antara deru mesin-mesin pembangunan. Semoga selalu dalam perlindungan Allah ketika menjalankan tugas-tugas kerjanya ya, karena ini tugas berat ini ya. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al Akbar. Berikutnya Double D alias Kang Mas Didik nyimak Gus. Oke, monggo. Kemudian bersaudara Gufron Wibi. Oke Kang Gufron matur nuwun dari Kendal Kaline Wungu. Acar kenal karo aku. Alhamdulillah masih ikut nyimak. Oke Mas, salam untuk keluarga yang ada di Kendal ya. Jumat Wage, salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Pekalongan. Pekalongan itu kota apa? Itu kota batik. Cari lagu Elvi Sukaisi itu tahun 70-an kalau nggak salah. Batik Pekalongan ya. Ada itu diabadikan dalam sebuah lagu. Pekalongan itu kota batik ya. Ini Kang Raramano nggak tahu aku apa maksudnya. Pertanyaannya sudah untuk yang kesekian kali dia unggah. Padahal aku minta perjelas pertanyaannya. Sepertinya dia tidak mendengarkan, ya sudahlah. Ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Cainko ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Islam rasional. Sabki Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Where are you? Dari mana engkau Sabki Ilham ya? Gedang Godok nyimak Sam Gedang Godok yang ada di Kota Malang. Kalau tempat dia itu ada di bawah, aku di atas Kota Batu ya. Kemudian Yohanes, Kang Mas Yohanes si Godang Hatta. Si Godang Hatta. Ini hanya orang Batak yang tahu, itu pun Batak Toba ya. Si Godang Hatta. Lampu itu kalau nggak pengaruh dimatiin aja. Sudah selesai sepertinya. Oke. Itu sudah aku bacakan komentar-komentar yang masuk dari kalian semuanya sebagai wujud terima kasihku, apresiasiku untuk kalian. Sekarang aku lanjutkan sebuah catatan kehidupan dari saudara kita yang bernama Kang Mas Timbul ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti yang kedua tamat ya Le ya. Kita kan kemarin sudah bahas tentang diawali dengan dikit-dikit mukjizat gitu ya. Nggak tahu itu ada berapa seri. Dan aku sudah jelaskan juga, dan itu sudah disimpulkan oleh dua bidadari kita ya. Yang satu dari Palu, Gispati, dan satunya dari Demak itu Erni ya. Erni namanya ya, sering lupa aku. Ya Erni kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Karena banyak yang diingat jadi kadang-kadang nggak hafal. Mukjizat itu kondisional gitu ya. Dan tuntutannya ya tuntutan masa lalu seperti itu, zaman-zaman batu. Nah, sekarang zamannya sudah Android, jadi otak kita harus berpikir Android gitu ya. Karena mereka meminta bukti ya akhirnya itu mukjizat itu diberikan Allah, dan para nabi itu diizinkan untuk melakukannya di hadapan orang-orang yang menuntutnya, seperti itu ya. Terus kita tarik lagi, maka dengan demikian mukjizat itu sesuatu yang dilakukan oleh makhluk. Karena apa? Pusarannya atau stressing pointnya itu di makhluk. Sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh makhluk pada umumnya, yaitu manusia. Ya, jadi bukan Allahnya. Karena yang namanya Allah kan serba kuasa, serba maha bisa. Ya. Nah, yaitu menarik kesimpulan bahwa yang melakukan mukjizat itu siapapun dia, ya dia bukan Allah. Karena stressing pointnya ke manusia. Kalau Allah ya tentu saja bisa, orang dia maha kuasa kok.
Yang masalah dia mau atau tidak, gitu aja. Ya. Jadi soal berjalan di atas air, ya Nyi Roro Kidul juga berjalan di atas air, itu dalam legenda Jawa, ya. Dan aku sudah jelaskan bahwa itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus memberikan sebuah pelajaran, edukasi kepada para murid. Kalau kau ikut aku, maka itu sesuatu yang tidak se-easy going, tidak semudah yang kamu perkirakan, tetapi adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan karena ada perjuangan-perjuangan, rintangan-rintangan berat di dalamnya. Gitu. Ya, jadi itu sebetulnya intinya dari cerita Yesus berjalan di atas air. Jadi jangan kamu kira Yesus benar-benar berjalan di atas air, tidak begitu. Ya, bahasa sastranya di sana. Karena apa? Menjadi pengikut Yesus pada saat itu bukan sesuatu yang mudah. Dia dihimpit oleh dua kekuatan. Secara teologis dia dihimpit oleh Yahudi, secara politis dia dihimpit oleh Rom atau Romawi. Ya, makanya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu memberikan edukasi, di brainwash, digembleng supaya dia benar-benar menjadi tangguh. Itulah para murid yang dalam perspektif Qur'ani disebut Hawariyun. Ya. Jadi bukan terus berjalan seperti legenda Jawa, ada Nyi Roro Kidul berjalan di atas air laut, enggak begitu. Oke. Berikutnya lagi setelah itu tentunya kita menjadi mengerti sebetulnya yang menjadi mukjizat itu adalah ajarannya. Karena itu yang bisa kita pegang hingga saat ini. Bukan yang aneh-aneh itu, ya. Itu kan kondisional. Apakah kita sekarang membutuhkan belahan lautnya Kanjeng Nabi Musa? Apakah kita sekarang butuh perjalanan Kanjeng Nabi Isa yang di atas air? Apakah kita butuh bulan yang dibelah oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Kan tidak. Itu tuntutan-tuntutan era masa lalu ketika masyarakat masih dalam era zaman batu. Ya. Dan itu juga setelah tuntutan itu diberikan, juga tidak semua mereka langsung mau beriman. Ya ada yang beriman, ada yang enggak, gitu loh. Makanya seperti aku sekarang, tugasnya hanya menyampaikan. Setelah disampaikan apakah diterima? Belum tentu juga. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu lagu lama. Sekarang kasetnya baru, gitu aja. Lagu lama, kaset baru. Kalian tahu kaset ya? Sekarang anak-anak sekarang nggak familiar sama kaset. Sekarang sama CD, sama flashdisk gitu ya. Zamanku dulu kaset, sebelum kaset ada piringan hitam. Karena sejarah itu selalu berulang. Maka di awal kajian kita itu kan, kalau kamu baca ada pesannya bahwa aku ini hanya menyampaikan. Ya, keputusan di tangan viewer, mau diikuti atau tidak kan begitu. Oke, selanjutnya aku sudah jelaskan ada mukjizat. Terus nanti kalau levelnya turun lagi ada yang namanya ma'unah. Ada lagi irhas, ada lagi karomah. Ya. Nah, ini istilah-istilah ini kalian pelajarilah ya. Nanti yang aku ceritakan ini masuk yang mana? Ya. Tapi kalau kita sepertinya sudah sepakat kalau itu dilakukan para nabi itu mukjizat, ya. Nanti levelnya ke bawah lagi baru seperti yang aku bilang. Ya, nanti apa yang aku mau ceritakan ini, apakah dia ma'unah, apakah dia karomah, apakah dia irhas, itu silakan kalian kelompokkan sendirilah ya. Oke, begini. Suatu keistimewaan dari Kang Mas kita yang bernama Timbul ini adalah aku lihat itu ketekunannya dia menjaga 5 sholatnya itu. Dan dia tidak model yang begitu assalamualaikum langsung amblas, tidak. Ya. Kan kita kebanyakan gitu. Assalamualaikum langsung amblas. Entah karena ada kepentingan bisnis, kepentingan janji, kepentingan selak itu buru-buru mau ke kebun misalkan. Ya banyak lah ya. Assalamualaikum amblas gitu. Kalau Timbul ini tidak. Ya, aku perhatikan dia itu baca wirid itu lama, paling tidak ada setengah jam itu. Ya.
ada setengah jam. Wirid sudah aku jelaskan dulu ya. Wirid kita ya terserah, beda-beda. Kamu sukanya apa? Jadi wirid itu sebuah bacaan yang diamalkan secara rutinitas. Kalau misalkan kamu mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya enggak apa-apa. Misalkan kamu mau astagfirullahaladzim, 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 ya enggak apa-apa. Misalkan kamu subhanallah, 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 enggak apa-apa, tinggal pilih. Atau semuanya dibaca kalau kamu kuat, enggak apa masalah. Ya, itu namanya wirid. Menjadi pilihan kita mau yang mana gitu. Keistimewaannya lagi seperti yang aku bilang, timbul ini mu'alaf loh. Ya. Mu'alaf. Dia dari Kristen Katolik atau apa gitu. Dia mu'alaf. Jadi kan menjadi trigger kita. Yang mu'alaf saja begitu tekunnya, masa sih? Yang kalian dari kecil sudah mengenal Islam dikalahkan dengan seorang mu'alaf? Coba. Kenapa aku mengangkat sosok Timbul? Karena dia mu'alaf. Supaya dia bisa menjadi sosok panutan kita. Kita kan mencontoh dari mana saja. Meskipun dia tukang ojek, dulu belum ada ojek online ya. Yang mungkin sehari dapat duit, mungkin juga tidak, ataupun kalau dapat cukup untuk beli beras. Itu jangan dilihat. Karena kan kita kemarin sudah diajari oleh sesepuh kita Pak siapa dari Tangerang itu, Wahyudin itu. Ya. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongkan. Jangan lihat background, oh dia tukang ojek, jangan. Tapi lihat apa yang dilakukan. Yang lebih istimewa lagi, aku garis bawahi, dia mu'alaf. Seharusnya kan kita yang dari sononya sudah diajarin Islam. Lebih dari dia dong, atau minimal sama dari dia dong. Itu yang membuat istimewa. Sehingga aku mengangkatnya menjadi tajuk dalam mampir ngombe kita kali ini. Ya, nah, terus begini. Yang namanya ngojek ya tahu sendiri lah ya. Kan di pangkalan ya, karena mangkal maka disebut pangkalan. Ya kalau ada penumpang dia narik, kalau nggak ada penumpang ya nunggu sampai ada orang yang membutuhkan jasanya. Dan penghasilannya ya cukup untuk menyambung nyawa lah ya, tidak lebih dari itu. Di sela-sela jadi tukang ojek karena dia di PHK dari pabrik tekstil kan. Jadi dulu di daerahku ada pabrik tekstil dulu. Ya, sholatnya dia jaga, ditambah wiridnya itu. Ya, dia tekun banget di situ. Nah, dia kan punya sepeda motor. Sepeda motor itu waktunya bayar pajak yang tahun kelima, iya. Dia bayar pajak. Kan kalau kita mau bayar pajak kan itu harus sesuai KTP. Dan KTP itu sesuai kalau sudah kita balik nama kan. Kan nggak bisa kita bayar pajak tapi KTP-nya dengan yang tertera di BPKB-nya beda. Kan nggak bisa. Ya. Maka salah satunya cara adalah aku pernah diajak temanku ngurus mobil itu mau bayar pajak itu nyewa loh. Jadi pinjam dari yang punya mobil. Jadi dulu kami berdua itu aku diajak itu, yang punya mobil bukan aku, teman kuliah ya, dicari alamatnya ketemu dan bilang Pak saya mau memanjakan mobil ini, dulu mobil saya dan ingatku itu kita bayar loh, artinya kita kasih ongkos ya untuk kita pinjam KTP-nya, hanya meminjam KTP saja karena mobilnya belum dibalik nama ya. Begitu juga Timbul, dia mau membayar pajak sepedanya. Dan sepeda itu belum dibalik nama atas nama dia. Maka solusi paling mudah itu menggunakan
Dulu yang ada namanya biro jasa kan. Biro jasa. Jadi kita nanti bagaimana biro jasa mainnya di dalam kita nggak tahu, tuh urusan dia lah ya. Bayar sekian ya, terima bersih 1, 2 atau 3 hari sesuai janjinya, kita ambil sudah beres. Tapi kan kita bayar ke biro jasa. Orang pinjam KTP aja bayar kok. Apalagi kita pakai biro jasa. Kalau yang sering bayar sepeda motor pajak tahu lah itu ya. Biasanya kan juga di samsat itu kan menggerombol itu biro jasa itu. Oke. Datanglah si Timbul ini mau mengurus sepeda motornya. Ya tentunya Timbul ini orangnya lugu ya, lugu. Dia tanya-tanya dahulu kan sebelum masuk ya. Tentunya ketemu beberapa biro jasa yang mungkin transaksinya nggak kena. Maksudnya transaksinya nggak kena itu jasa yang diminta oleh para biro jasa ini, ya kita maklum lah ya, karena Timbul tukang ojek. Menurut si Timbulnya cukup tinggi gitu, ya cukup tinggi. Timbul itu waktu ke aku nggak cerita dia dimintain berapa gitu, enggak ya. Tapi dengan aku membaca apa yang dia sampaikan, uang jasa yang diminta itu menurut ukuran Timbul itu tinggi gitu. Sehingga ya dia kan tentukan uang 100.000 misalkan, bagi Timbul kan sama dengan 1 juta. Jadi dia akhirnya berjalan gitu ya, meninggalkan kelompok para biro-biro jasa itu ya. Dia mau urus sendiri gitu. Dan para biro jasa ini dengan nada apa ya, memberikan sebuah sinyal, oh nggak mungkin bisa gitu. Kira-kira gitulah ya, nggak mungkin bisa gitu ya, nggak mungkin bisa. Tapi si Timbulnya tidak menghiraukan karena dia juga mungkin tidak punya cukup uang untuk membayar jasanya itu, atau terlalu tinggi yang diminta gitu. Dia tetap aja keluar meninggalkan rombongan gerombolan yang biasanya duduk menggerombol gitu kan, para biro jasa itu, dan dia jalan. Akhirnya dia urus sendiri ya, dia urus sendiri ya, dengan sebuah pesan dari para biro jasa tadi, nggak mungkin lolos gitu ya. Jadi waktu mau masuk ke loket ya, Timbul itu begini. Nanti kan KTP itu kan dibuka kan, terus disamakan dengan BPKB-nya kan, atas nama cocok enggak ya, baru itu siap-siaplah Timbul, dia berdoa gitu ya, dan dia membaca laporannya ke aku itu tidak baca macam-macam. Dia baca Al-Fatihah dan digitukan ya, karena dia memang dalam kondisi yang kepepet, yang sulit ya. Dia mau menggunakan biro jasa nggak mungkin seperti tadi. Kalau nggak dibayar tentunya nanti mati, dan itu bermasalah ketika dia ngojek. Maka dia berusaha diurus sendiri dengan memasrahkan segalanya. Dia bacain Al-Fatihah itu, KTP-nya ditiup gini dan distorkan ke loket itu. Alhamdulillah lolos dan akhirnya bisa dibayar itu pajak. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Sesuatu yang menurut logika, rasio itu tidak lolos. Bahkan para biro jasa sudah memandang sebelah mata. Tetapi ketika Timbul berdoa dan Allah mengabulkan doanya, lolos. Itulah yang aku bilang ya, kita sudah pernah bahas, ketika usaha sudah ditapal batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit.
Doa si Timbul bertarung dengan takdir di atas langit. Kalau takdir itu ketentuan. Menurut ketentuan seharusnya tidak lolos. Karena kenapa? KTP-nya ada alamatnya, ada fotonya si Timbul, dengan BPKB-nya beda. Akhirnya ternyata jebol juga dan lolos. Padahal itu yang namanya tukang urus itu di Samsat itu kan dia sudah ahli dong. Baca gini mana sama mana enggak. Dan itu lolos. Inilah yang aku bilang kemarin. Ya. Sesuatu yang yang dalam keberagamaan kita ada 3 dimensi. Kalau itu dikaitkan dengan logik ya, dengan rasio ya. Ada irasional, ada rasional, ada transrasional. Agama itu tidak boleh masuk kawasan irasional. Tidak masuk akal. Dia harus masuk kawasan rasional dan transrasional. Transrasional itu adalah suasana di mana logik itu rasio kita sudah tidak mampu, tetapi faktanya terjadi. Gitu loh. Kalau irasional ini tidak masuk akal. Ya, dilihat dari buktinya saja terjadi nggak? Nggak terjadi. Ya. Jadi sekarang tinggal kamu menyimpulkan ini masuk yang mana ini, yang dilakukan Timbul ini. Ya, apakah dia yang irhas atau maunah atau karomah? Ya, disitulah terjadi sesuatu yang di luar keumuman itu bisa terjadi. Karena apa? Dengan kesolehannya lah Allah tolong dia. Allah tolong dia. Ketika dia dalam kondisi yang sulit, kehidupan yang menghimpit, Allah tolong dia. Dan akhirnya bisa semua diselesaikan. Maka pesan aku di Mampir Ngombe kali ini, ayo kita sama-sama belajar kepada Timbul, walaupun dia seorang mu'alaf, untuk kita memperbanyak amal-amal soleh kita, bukan hanya sekedar ibadah mahdho saja, tapi kesolehan-kesolehan yang lain, entah itu apa sesuai kemampuanmu. Dan kita diperbolehkan ketika dalam kesulitan hidup, berdoalah atas kesolehan yang pernah engkau lakukan. Semoga Allah, Gusti Allah ingkang mau agung, memberikan pertolongan di setiap kesulitanmu. Itu Mampir Ngombe kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan kesehatan yang prima. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk yang laki-laki ya, penuhi masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.